Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Jantara atau tongkat sambar nyawa benar-benar dalam bayangan ketakutan yang sangat saat Bayu Hanggara, anak dari Dewa Pedang, sudah di depan matanya. Bisakah dia lolos lagi kali ini? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Secercah sinar merah melesat cepat bagai kilat memburu ke arah Jantara. Swing! Laki-laki tua itu buru-buru menarik tubuhnya ke samping sambil menggeser kakinya sedikit. Cahaya merah itu meluncur di depan dadanya dan langsung menghantam kapal besar mewah di belakangnya. Ledakan dahsyat terdengar menggelegar bersamaan dengan hancurnya kapal itu. Blugum! Sehingga terjadi getaran bagai ada gempa. Akibatnya, Jantara terpental jatuh bergulingan. Namun dia buru-buru bangkit berdiri. Hatinya terkesiap melihat kapal besar dan mewah milik Rengganis hancur berkeping-keping bersama beberapa mayat di dalamnya. Mendadak saja, Jantara terbatuk dan memuntahkan darah kehitaman. Dia langsung jatuh berlutut. Tangan kanannya menekan dada yang terasa sesak dan nyeri, bagaikan tertusuk ribuan jarum. Jantara baru sadar kalau terkena pukulan beracun dalam pertarungannya tadi melawan pemuda itu. Kini, racun di dalam tubuhnya mulai bekerja. "Apa yang kau inginkan dariku, Bayu?" tanya Jantara bernada pasrah. "Nyawamu," saut pemuda berkulit baju harimau yang tak lain adalah Bayu Hanggara. Jantara bangkit perlahan-lahan, kepalanya mulai pening dan pandangannya berkunang-kunang. Tapi sebagai tokoh rimba persilatan yang sudah punya nama, dia tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung. Racun dari jurus pukulan racun hitam yang merasuk di tubuhnya sudah bekerja. "Lakukanlah kalau kau mampu, Bayu," dengus Jantara menantang. Memang tidak ada pilihan lain baginya. Cepat atau lambat, dia akan mati. Tidak ada seorang pun yang selamat kalau sudah terkena racun dari pukulan racun hitam. "Bagus, rupanya kau seorang kesatria juga, Jantara." Bayu tersenyum sinis. Jantara langsung mencabut senjatanya yang tinggal sebelah. "Siaplah untuk mati, Jantara." Trang! Pertarungan antara Jantara dan Bayu, si pendekar dari Pulau Neraka, tidak dapat dielakkan lagi. Meskipun Jantara dalam keadaan terluka, namun masih mampu melayani sampai 10 jurus. Dan setelah lewat 10 jurus baru kelihatan kalau Jantara tidak dapat lagi menandingi pemuda berbaju kulit harimau itu. Racun yang mengendap di dalam tubuhnya akibat pukulan racun hitam semakin meluas dan membuat tenaganya berkurang jauh. Pada suatu serangan yang cepat, Jantara tidak lagi mampu menghindar. Dia terjungkal sangat keras begitu tendangan geledek Bayu menghantam dadanya. Buk! Belum lagi Jantara mampu berdiri, kaki Bayu sudah menekan dadanya. "Kau kayak memutungi kaki guruku, bukan? Kau tahu bagaimana penderitaannya mempertahankan hidup dengan kedua kaki buntung." Dingin dan datar suara Bayu. "Bunuh aku, Bayu," sentak Jantara putus asa.
Oh, terlalu nikmat kalau kau mati cepat, Jantara, sambut Bayu tersenyum sinis. Bayu memungut tongkat lawan yang tergeletak tidak jauh dari kakinya. Ditimang-timangnya, tongkat pendek dengan ujung-ujungnya berbentuk bulan sabit. Kau akan menyesali perbuatanmu, Jantara. Telah kau hilangkan kedua kaki guruku. Sekarang, rasakanlah bagaimana kehilangan kedua kaki, kata Bayu tetap dingin suaranya. Jiwa dan sifatnya jadi terbentuk sangat sadis. Ini akibat didikan dari gurunya dan dendam kesumat yang selalu membakar semangatnya selama mempelajari ilmu-ilmu kesaktian dari Eyang Gardika. Tidak, sentak Jantara bergetar. Tanpa banyak bicara lagi, Bayu menggerakkan tangannya memegang tongkat lawannya dan tras. Wut, tras. Jantara menjerit keras. Darah langsung muncrat begitu kedua kaki laki-laki tua berjubah merah itu terpotong buntung sampai ke paha. Jantara meringis, menggelepar-gelepar, merasakan sakit yang amat sangat pada kedua kakinya. Bunuh aku, Bayu. Bunuh aku. Jangan kau siksa aku seperti ini, keluh Jantara. Hah? Kau merasa tersiksa, Jantara? Apa kau tidak berpikir ketika membuntungin kaki Eyang Gardika? Apa kau tidak merasa malu mengeroyok orang tanpa senjata? Bayu, aku memang ikut mengeroyok Gardika, tapi bukan aku yang membuntungi kakinya. Sama saja, kau atau siapa saja yang berbuat di mataku sama saja. Jantara mengeluh lirih. Bibirnya meringis merasakan perih dan sakit pada kedua kakinya yang buntung. Camkan baik-baik, Jantara. Aku tahu siapa teman-temanmu yang berbuat keji pada guruku. Aku juga tahu siapa orang-orang yang telah berlaku licik dan kejam pada keluargaku. Ingat kata-kataku, Jantara. Sampai ke ujung dunia sekalipun, mereka tidak akan aman selama aku masih hidup. Jangan kau lakukan itu, Bayu. Cukup aku saja menanggung. Bunuh saja aku, Bayu. Bunuh aku, keluh Jantara putus asa. Sayang sekali, kata-kataku tidak dapat dirubah dan kau terlalu enak kalau langsung mati, Jantara. Jantara hanya bisa mengeluh lirih. Nah, sekarang giliran matamu, dengus Bayu dingin. Hah? Tidak. Sentak Jantara berusaha menggeliat, namun dalam keadaan tubuh yang lemah dan kekurangan banyak darah, Jantara benar-benar tidak punya daya sama sekali. Tanpa berkedip sedikit pun, Bayu menusuk kedua mata Jantara dengan tongkat di tangannya. Kembali Jantara memengkik keras, ditutupi mukanya dengan tangan. Darah merembes keluar dari sela-sela jarinya. Bayu melangkah mundur dan membuang tongkat yang sudah berlumuran darah pemiliknya sendiri. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis melihat laki-laki tua berjubah merah itu menggelepar-gelepar sambil meraung kesakitan. Bayu benar-benar terbentuk menjadi seorang pendekar yang sadis. Ia sungguh ingin melampiaskan dendam kesumat atas hancurnya keluarganya dan sakit hati guru tunggalnya. Terlebih lagi, ilmu yang dimiliki sangat sadis dan mengerikan. Lengkap sudah penderitaan Jantara. Racun dan jurus pukulan racun hitam yang bersarang di tubuhnya sudah bekerja dan lambat laun akan merenggut nyawanya. Penderitaan itu semakin bertambah dengan kehilangan kedua kaki dan sepasang matanya. Dalam ingatannya kembali terbayang saat mengeroyok Gardika yang dianggap sebagai tokoh jahat yang sangat kejam dan tidak kenal ampun. Padahal dia sendiri bukanlah orang yang berjalan lurus. Saat itu, dia hanya mencari muka agar dapat nama di rimba persilatan dengan ikut serta dalam rencana melenyapkan Gardika. Dunia memang aneh. Dalam tokoh aliran hitam, orang-orang yang berjalan di jalan lurus dianggap sebagai ancaman jahat yang harus dimusnahkan. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana selanjutnya? Siapakah akan menjadi korban selanjutnya Bayu Anggara alias pendekar Pulau Neraka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.